Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua sehat-sehat saja dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di mana kita sudah masuk pada tema 8, subtema 1 tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa secara masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Mohon disimak dengan tertib dan juga dibuka buku tema 8-nya masing-masing. Kita akan masuk pada subtema 1 pembelajaran kelima, di mana poin-poin yang akan kita pelajari hari ini yakni tentang melakukan percobaan siklus air, kemudian menjelaskan peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Sikapnya tentunya percaya diri, kreatif, dan mandiri. Kalian bisa buka ya, jadi ada materi yang kita lengkap mengenai musik, kita akan lengkap langsung. Kita akan membahas materi tentang membuat model siklus air di halaman 30. Nah, di sini setelah tadi kita sudah mempelajari tentang siklus air di pembelajaran sebelumnya yang sudah anak-anak simak. Di sini ada yang namanya percobaan membuat model siklus air secara sederhana, di mana anak-anak bisa membuat ini di rumah masing-masing ya, di mana bahan-bahannya yakni toples kaca ya berukuran sedang, piring atau nampan kecil, es batu, dan air panas ya. Langkah kegiatannya, kalian bisa kerjakan secara mandiri dengan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di atas meja bisa, lalu kalian bisa tuh masukkan air panas ke dalam toples hingga memenuhi sepertiga bagian botol. Nah, kalian juga bisa minta bantuan sanak keluarga di rumah ya, untuk memasukkan air panas ke dalam botol atau ke dalam toples agar tidak tumpah-tumpah dan mengenai tangan. Jadi hati-hati dalam menuangkan air panas ke dalam toples. Kemudian kalian bisa meletakkan es batu di atas piring atau nampan. Nah, setelah semuanya siap ya, tempatkan piring atau nampan yang berisi es batu tadi di atas toples yang isi toplesnya sudah berisi air panas. Nah, kemudian kalian bisa mengamati tuh. Jadi kita akan melakukan simulasi ya. Kalian bisa lihat di gambar, simulasinya akan terlihat seperti di gambar bila kalian melakukan model siklus air sederhana seperti ini. Nah, coba kalau kalian lihat dengan detail, di sana ada perubahan wujud yang terjadi loh, ya. Kira-kira ada yang tahu apa? Ya, ini perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ya, ini perubahan wujud dari es batu yang tadinya keras menjadi cair karena ada perubahan suhu yang terjadi di sekitar nampan atau piringnya, dikarenakan di bawah piring atau nampannya ada toples yang bersuhu tinggi atau bersuhu panas. Jadi ada perubahan yang namanya padat menjadi cair. Nah, kenapa sih bisa terjadi ya? Ada nggak sih kaitannya dengan pengaruh suhu di sekitarnya? Kalau anak-anak perhatikan, yang namanya suhu di sekitarnya itu sangat mempengaruhi suatu bentuk benda, apalagi yang namanya es batu. Jikalau kalian melakukan percobaan ini di suhu ruangan ya, yang bersuhu kita ketahui bahwa bila non AC bisa sekitar 30-35 derajat Celcius di suhu ruangan normal. Sedangkan es batu bersuhu yang namanya 0 derajat untuk bisa menjadi kristal atau membeku gitu ya. Maka suhu di lingkungan tuh sangat mempengaruhi. Kalian bisa lihat ketika kalian misalkan membuat
minuman es ya, minuman es yang di dalamnya ada es batu. Kalian taruh di suhu ruangan, tentunya ketika ditinggal selama beberapa menit, es batu yang ada di dalam minuman tadi akan mencair. Kenapa? Karena ada perubahan suhu yang dipengaruhi oleh suhu-suhu lingkungan di sekitarnya. Karena es tentunya beku di suhu 0 derajat, sedangkan suhu ruangan biasanya di sekitar 30-35 derajat, maka memaksa es batu tersebut untuk menyamakan suhu dirinya, suhu es batu tersebut sesuai dengan suhu ruangan. Jadi ketika kalian tinggal sampai besok misalkan, itu es yang berada di dalam gelas ya akan suhunya tidak akan jauh beda dengan suhu ruangan tersebut. Jadi ada ya perubahan yang terkait dengan melihat dari model siklus air. Bisa nggak sih kita jelaskan keterkaitannya seperti pada proses terjadinya hujan ya. Terjadinya hujan mirip dengan model siklus air yang kita simak kali ini ya. Ada proses evaporasi yaitu penguapan, lalu kondensasi yaitu pendinginan ya. Lalu ada prestistitusi yaitu hujan, atau di sini kita lihat adalah mencair itu ya. Jadi ada hubungannya, bisa kalian simak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa dalam teks fiksi melalui diagram. Kalian bisa lihat sebuah cerita tentang monyet dan nelayan di halaman 31. Nah, di sini kita lihat pengertiannya dahulu ya. Sebuah cerita fiksi itu apa sih cerita fiksi ya? Nyata cerita fiksi dapat dibuat melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Air, hujan, hutan, laut, danau maupun sungai dapat memberikan inspirasi manusia dalam menyusun sebuah cerita fiksi. Seperti halnya lagu Bengawan Solo yang bercerita tentang sungai Bengawan Solo ya. Sungai juga dapat menjadi latar sebuah cerita. Contohnya cerita monyet dan nelayan. Bapak akan bacakan. Pada suatu pagi, tampak dua nelayan berjalan menuju ke sungai. Sesampainya di tepi sungai, kedua nelayan itu melempar jala mereka ke tengah sungai. Saat mereka menarik jala itu lagi, tampak banyak ikan yang terperangkap di dalam jala. Kedua nelayan itu tampak gembira. Mereka memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang anyaman. Sementara kedua nelayan menjala ikan lagi, datanglah dua ekor monyet kakak adik ke tempat itu. Mereka bersembunyi di dahan pohon dan melihat kegiatan kedua nelayan itu. Monyet adik sangat tertarik. Ia belum pernah melihat jala sebelumnya. Saat hari menjelang siang, kedua nelayan itu meninggalkan jala mereka di tepi sungai. Mereka pulang ke rumah sebentar untuk makan siang. Tentu saja sambil membawa ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Ketika kedua nelayan itu sudah pergi, monyet adik bergegas turun dari pohon. Aku ingin mencoba menangkap ikan dengan mudah itu, katanya pada monyet kakak. Tapi kamu belum tahu caranya. Jangan mencari masalah, larang monyet kakak sambil menahan lengan monyet adik. Monyet adik tak peduli. Ia melepaskan diri dari pegangan kakaknya, lalu lari mendekati jala tadi. Aku pasti bisa menggunakan benda ini. Sepertinya mudah, pikir monyet adik. Ia lalu meniru gerakan kedua nelayan tadi. Monyet adik mengambil jala itu dan mencoba melemparkannya ke sungai. Akan tetapi, jala itu malah menutupi tubuh monyet adik. Ia terperangkap sendiri dan tidak bisa melepaskan diri. Monyet kakak menepuk dahinya dengan kesal. Ia lalu buru-buru turun dari pohon untuk menolong adiknya. Kenapa benda ini malah menangkap aku, Kak? Ternyata kedua manusia tadi betul-betul ahli menangkap ikan, kata monyet adik bingung dan menyesal. Benar saja, yang terlihat mudah belum tentu mudah, Dik. Pekerjaan tadi terlihat mudah karena dikerjakan oleh ahlinya, kata monyet kakak. Nah, tadi sudah Bapak bacakan terkait cerita tentang nelayan dan monyet. Ternyata selain dalam bentuk pertanyaan secara tertulis, kita juga bisa membuat yang namanya diagram. Ini adalah contoh diagram ya.
kita bisa sama-sama jawab. Dimana kita tadi sudah membaca ya. Nah, tema teksnya dari cerita monyet dan nelayan ya ini. Dua ekor monyet yang ingin mencoba jala ikan para nelayan. Kalian bisa tulis di bukunya. Karena apa ya? Tadi sudah jelas kita baca bareng-bareng. Kemudian alur cerita yang digunakan, alurnya maju. Peristiwa pembukanya yaitu dua nelayan menangkap ikan dengan jala di sungai. Kemudian permasalahan utama, monyet adik yang terperangkap di jala karena tidak mahir menggunakan jala. Lalu peristiwa penutupnya, monyet kakak menasihati monyet adik sambil melepaskan jaringan jala dari tubuhnya, itu ya. Jadi selain pertanyaan secara baris, juga bisa penjelasan secara diagram seperti ini. Baik, kita selanjutnya di pembelajaran 6. Nah, di sini ada beberapa permainan tradisional ya. Seperti congklak mungkin ya, juga namanya galaksin atau sering disebut dengan gerobak sodor ya. Ada juga permainan-permainan yang lain seperti enggrang dan lainnya. Nah, di sini kita akan membaca tentang menjelaskan keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia, mengidentifikasikan peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi, sikapnya teliti, saling menghargai, dan toleransi. Nah, kalian bisa melihat permainan di gerobak sodor, teks permainan. Kita akan menjelaskan keanekaragaman permainan tradisional di Indonesia. Di halaman 35. Bapak akan bacakan. Gerobak sodor adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3-5 orang. Nama lain dari gerobak sodor adalah galah asin atau galasin. Tujuan dari permainan ini adalah menghadang lawan agar tidak dapat melewati baris akhir secara bolak-balik. Gerobak sodor biasanya dilakukan di lapangan yang dibagi menjadi 6 bagian. Setiap bagian diberikan garis batas menggunakan kapur. Permainan ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemain. Anggota kelompok penjaga harus bertugas menjaga garis batas horizontal dan vertikal. Permainan gerobak sodor memiliki makna yang mendalam. Gerobak sodor mengajarkan setiap pemainnya untuk jujur jika tersentuh atau melewati garis batas. Kelompok penjaga juga harus jujur dan tidak berbuat curang dengan tetap berada di garis penjagaannya saat menghadapi kelompok lawan. Gerobak sodor merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok. Oleh sebab itu, setiap anggota kelompok harus bekerja sama dan memupuk toleransi saat bermain. Mereka harus bekerja sama dan kompak agar dapat melewati bagian lapangan secara bolak-balik. Para pemain secara tidak langsung terlatih untuk bertoleransi dan berkoordinasi dengan anggota kelompoknya. Permainan dapat dimenangkan jika seluruh anggota kelompok kompak. Di mana di sini ada beberapa pertanyaan yang sama-sama kita bisa diskusikan bersama. Nah, apa sih keragaman budaya yang ada pada teks di atas? Tentunya tadi kita membahas tentang permainan tradisional, di mana di Indonesia khususnya ya, yang namanya permainan tradisional itu beragam. Salah satunya ini, yaitu gerobak sodor, galah asin, atau sering kita sebut galasin. Apa namanya dari gerobak sodor? Tadi ya, galah asin atau galasin. Bagaimana langkah permainan gerobak sodor? Ya, tentunya tadi untuk di lapangan terbuka bisa menggunakan kapur ya, dibuat 6 bagian, dimainkan oleh 2 kelompok, masing-masing 3-5 orang. Ada kelompok penjaga dan ada kelompok pemain, di mana mereka saling melawan satu sama lain secara berkelompok. Apakah makna permainan gerobak sodor ya? Tentunya maknanya untuk menghadang lawan ya, agar tidak bisa melewati garis hadangan secara bolak-balik. Nah, nilai-nilainya juga terkandung banyak nih teman-teman ya. Ada jujur ya, jujur bila lari atau terkena ataupun keluar dari garis, yaitu harus jujur.
juga akan melatih koordinasi antara satu pemain dengan pemain lainnya. Nah, untuk nomor 6, 7, dan 8 kalian bisa ceritakan pengalaman kalian. Pernah nggak sih kalian bermain permainan tradisional? Contohnya terkhususnya adalah gerobak sodor. Kalian bisa lengkapi di buku tema kalian. Yang di sini terakhir kita akan membahas tentang mengidentifikasi peristiwa-peristiwa dalam teks non-fiksi tentang adu tangkas gasing pemuda Riau. Bapak akan coba bacakan di halaman 37. Permainan gasing, layang-layang dengung, dan congklak merupakan bagian permainan masyarakat Melayu. Meski tidak hanya di Riau saja, seiring perkembangan teknologi, permainan tak mengenal usia ini mulai redup dan tergolong sulit ditemukan lagi. Seiring visi Riau 2020 yang ingin menjadi homeland of Melayu dan berintegritas dengan kebudayaan, pemerintah Provinsi Riau ingin melestarikan permainan rakyat ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengadakan perlombaan permainan tradisional yang diselenggarakan di Taman Budaya milik Dinas Kebudayaan Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Permainan tersebut mengundang perwakilan dari setiap kabupaten di Riau yang diselenggarakan mulai 8 sampai 11 Agustus 2017. Kegiatan itu juga dilaksanakan dalam rangka memperingati ulang tahun Riau ke-60. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan peserta yang memakai baju khas Melayu seperti tanjak, kopiah khas Melayu, baju koko, atau teluk, balango, dan songket. Di tengah teriknya panas, mereka menerbangkan layang-layang dengung berukuran besar ke langit Riau. Butuh setidaknya 3 orang untuk menerbangkan layangan ini, mulai dari pengunjung, penarik tali dari nilon, dan penggulung benang. Layangan itu dinamai dengung karena ketika terbang, mainan berangka bambu ini mengeluarkan dengungan seperti lebah. Bunyi keras yang dihasilkan berasal dari sebuah pita yang direnggangkan pada bagian belakang layangan. Terpaan angin membuat bergetar sehingga menimbulkan suara cukup keras dari atas sampai ke bawah. Sementara gasing hampir dimainkan di setiap masyarakat Melayu dan bahkan di luar Pulau Sumatera. Benda bulat terbuat dari kayu ini biasanya diputar memakai tali dan lemparkan ke tanah. Pemenang ditentukan berdasarkan gasing yang berputar paling lama. Di samping itu ada pula gasing yang diadu dengan cara melemparkannya ke gasing lawan. Gasing paling kuat dan bertahan sehingga tidak pecah biasanya keluar sebagai pemenang. Rasanya seru sekali melihat para pemain beradu ketangkasan. Saling menyemangati antar teman dengan suara yang keras, dengan berteriak, mereka meminta gasingnya bertahan lebih lama. Saling menjatuhkan semangat lawan juga dilakukan dengan hal serupa. Gubernur Riau mengungkapkan permainan gasing dimaksudkan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional. Selain itu juga untuk memajukan kebudayaan Melayu. Menurut Andi, yang paling penting dalam menjaga kebudayaan adalah generasi penerus. Semua pihak dimintanya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia pada anak-anak mulai dari usia dini. Nah, itu tadi ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1 ya, peristiwa tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian bisa tulis secara singkat di halaman 38 bagian atas. Sedangkan permainan tradisional apa yang terdapat dalam cerita? Tentunya ada permainan gasing ya, layang-layang ya, itu dijelaskan secara rinci, namun congkak enggak. Jadi ada gasing dan lain-lain. Alhamdulillah tadi pembelajaran hari ini sudah Bapak jelaskan ya. Memang ada beberapa pembelajaran yang dilengkap ya, seperti permainan seperti tentang bahas tentang musik Bapak lengkap. Baik, Bapak ucapkan jazakumullah khairan untuk anak-anak kelas 5 yang sudah menyimak pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 hari ini. Bapak ucapkan syukran jazakumullah khairan. Dan jangan lupa bila nanti guru kelas kalian masing-masing ya memberikan tugas, mohon dikerjakan dengan tertib dan baik. Info adapun untuk PTS sebentar lagi akan dilaksanakan, insya Allah kalau nggak pekan depan, yaitu 2 pekan depannya lagi insya Allah akan dilaksanakan. Jadi kalian dipersiapkan saja ya untuk belajar atau menyimak materi-materi yang sudah disampaikan lagi.
juga tugas-tugasnya dikumpulkan dengan baik, jangan lupa, karena masih Bapak lihat di kelas Bapak khususnya ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, dan juga pasti di kelas kalian masing-masing kelas 5 B, C, D juga ada beberapa anak yang belum mengumpulkan, bisa dilengkapi, insya Allah dapat menambah nilai-nilai yang mungkin nanti kurang dalam PTS maupun juga pas. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.